Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi presentasi dengan topik politik maritim Indonesia. Berikut merupakan anggota kelompok dari kelompok kami, yakni yang pertama Saudari Indah Saputri, kemudian Saudara Muhammad Fajar Rizkirwan, ketiga saya sendiri Muhammad Berlian Malimuhang, dan terakhir Salsabila Fatika. Untuk pokok pembahasan pada materi hari ini ialah yang pertama interaksi antar kelompok masyarakat bangsa-bangsa maritim di dunia lainnya. Kemudian tumbuhnya kesadaran suatu masyarakat bangsa maritim sebagai bagian dari masyarakat dunia maritim internasional. Kemudian yang terakhir membuka diri dengan diplomasi kerjasama pembangunan khususnya bidang kemaritiman dengan masyarakat bangsa-bangsa maritim lainnya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja persilakan kepada pemateri pertama, yakni Saudari Indah Saputri untuk membawakan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai interaksi antara kelompok masyarakat bangsa-bangsa maritim di dunia lainnya. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Di Indonesia, para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah komunitas yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa atau pesisir. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena pengguna motor untuk menggerakkan perahu. Penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat-alat tangkap yang digunakan. Seperti masyarakat yang lain, nelayan juga memiliki masalah antara lain kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, keterbatasan akses modal, teknologi, dan pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha, kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, kualitas sumber daya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Degradasi sumber daya lingkungan baik di kawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil, dan lemahnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional. Masalah aktual lain yang perlu diperhatikan adalah potensi berkembangnya jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir cukup terbuka, meningkatnya degradasi kualitas dan kuantitas lingkungan pesisir laut. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pembuatan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan langsung kepada Saudara Muhammad Fajar Rizkirwan untuk membawakan materi selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan bagian B. Tumbuhnya kesadaran suatu masyarakat bangsa maritim sebagai bagian dari masyarakat dunia maritim internasional. Bangsa asing yang merantau akan menyebut tanah kelahirannya dengan sebutan homeland atau motherland, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih tepat dimaknai dengan bumi pertiwi atau ibu pertiwi. Istilah ini mungkin berasal dari pemujaan kepada dewi kesuburan yang sifatnya universal. Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ciri khas atas keanekaragaman suku, bahasa, dan budayanya. Secara fisik, antar suku budaya dan budaya lainnya dipisahkan oleh laut. Di negara yang disebut Indonesia, berdiam sebuah bangsa besar yang mendiami wilayah dan negara kepulauan. Bangsa yang multikultur yang di dalamnya ada dua kelompok kehidupan, yaitu kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dan kelompok masyarakat yang mendiami wilayah pedalaman. Masyarakat maritim pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencarian di sektor pemanfaatan sumber daya kelautan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir, dan transportasi laut. Tingkat pendidikan penduduk wilayah pesisir juga tergolong rendah. Kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan, masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Sifat dan karakteristik masyarakat maritim. Yang pertama itu adalah sangat dipengaruhi oleh jenis kegiatan. Selanjutnya, sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang ketiga, struktur masyarakat yang masih sederhana dan belum dipengaruhi oleh pihak luar. Dan sifat terakhir adalah
Sebagian besar masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan. Saya rasa hanya itu yang dapat saya paparkan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pembawaan materi dari saudara Muhammad Fajar Rizky Irwan. Kemudian yang terakhir merupakan pembawaan materi dari saudari Salsabila Fatika. Untuk pembawaan materinya saya persilakan. Baik, jadi saya akan menjelaskan bagian C, membuka diri dengan diplomasi kerjasama pembangunan, khususnya bidang kemaritiman dengan masyarakat bangsa-bangsa maritim lainnya. Dalam kunjungan ke mancanegara, Indonesia mendapatkan respon yang sangat baik dari negara-negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara ASEAN yang ingin membangun mitra kerjasama dalam sektor maritim. Karena tidak menutup kemungkinan membangun mitra kerjasama dapat mempercepat laju poros maritim dunia. Dampak yang didapatkan akan berimbas pada meningkatnya investasi asing dan mempercepat pembangunan infrastruktur area maritim Indonesia, seperti pembangunan tol laut. Salah satu contoh kerjasamanya yaitu kerjasama maritim dengan negara Jepang. Kerjasama maritim dengan negara Jepang. Hubungan kerjasama Indonesia dengan Jepang telah dimulai sejak lama dan berjalan dengan baik. Bahkan negara Jepang menjadi salah satu top 5 besar negara yang berinvestasi ke Indonesia. Ketika masa kepemimpinan Presiden Jokowi, hubungan kerjasama dengan Jepang semakin erat. Salah satunya terkait kerjasama di area maritim. Kedua pemimpin menegaskan bahwa kedua negara memiliki kepentingan bersama dalam mempertahankan dan mempromosikan perdamaian, menstabilkan dan memakmurkan secara regional dan global. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi pembawaan materi dari pemateri kelompok kami. Terakhir merupakan pembacaan kesimpulan dari saya sebagai moderator. Posisi Indonesia sebenarnya sangat diuntungkan melihat letak geografisnya yang strategis untuk mengembangkan potensi kelautan yang akan berimbas pada kemakmuran bangsa melalui aktivitas ekonomi maupun perdagangan internasional. Namun, Indonesia masih jauh dari yang diharapkan karena masih banyak hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsepsi wawasan Nusantara, eksploitasi dan kegiatan ilegal masih banyak dilakukan oleh aktor lokal maupun internasional. Regulasi bidang kemaritiman yang belum memiliki supremasi akan berdampak pada tingginya angka aktivitas ilegal dan lemahnya penegakan hukum. Maka dari itu, Presiden Jokowi berinisiatif membangun kembali kejayaan laut Indonesia yang terdahulu dengan menerapkan sebuah gagasan poros maritim dunia. Demikianlah pembawaan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.